Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga berbahagia dan sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan rangkaian video memaksimalkan WhatsApp sebagai media pembelajaran. Sebelumnya kita sudah ada membuat grup, kemudian membuat materi dan pengiriman. Kemudian kali ini kita akan membuat soal. Namun soal yang dibuat di sini adalah soal interaktif atau dengan jawaban otomatis. Jadi kita akan membuat satu soal yang bisa respon otomatis menggunakan Google Sheet atau spreadsheet di sini. Yang pertama akan saya tunjukkan kita adalah harus membuka satu spreadsheet yang baru. Spreadsheet kosong saja. Oke, sudah. Kemudian di sini kita ubah dulu namanya agar mudah dikenali nanti. Misalnya soal IPA kalor ya, tentang kalor. Oke. Kemudian di sini kita akan buat sini sebagai pesan masuknya dari siswa ya ini. Kemudian jawaban otomatisnya di sini. Seperti ini ya. Kemudian kita berikan keterangan misalnya seperti ini. Info untuk memulai ulangan misalnya. Silahkan ketik mulai. Kemudian di sini kita berikan pesan masuk dari siswa misalnya mengetik mulai. Kemudian di jawaban otomatisnya seperti ini. Ketik nomor soal untuk menampilkan soal. Soal sebanyak 1 sampai 5 misalnya. 1 sampai dengan 5. Untuk menjawab, silahkan ketik nomor soal dan pilihan jawabannya. Dalam kurung, misalnya menjawab soal nomor 1 dan pilihan jawabannya adalah A. Maka ketik 1A. Maaf, 1A. Nah, seperti ini. Titik. Enter. Nah, di sini ketik nomor soal untuk menampilkan soal. Soal sebanyak 1 sampai dengan 5. Jadi tinggal ketik soal 1, soal 2, soal 3, dan seterusnya. Untuk menjawab, silahkan ketik nomor soal dan pilihan jawabannya. Misalnya menjawab, oke ini ada kesalahan sedikit. Misalnya menjawab soal nomor 1 dan pilihan jawabannya adalah A, maka ketik 1A dan seterusnya. Nah, di sini ketika kita menuliskan info dan mulai, sebelum kita memulai ulangan, hendaknya saya ingatkan sekali lagi, sosialisasikan kepada siswa. Agar ketika siswa memulai ulangan ini, mereka tidak kebingungan. Kalau perlu lakukan simulasi atau tryout sebelumnya, agar ketika penerapan ulangan secara online menggunakan WhatsApp ini bisa diterapkan dengan maksimal. Kemudian di sini sudah ada info mulai, kemudian kita akan mulai dengan soal. Nah, karena soalnya ada 1 sampai berapa misalnya, 1 sampai 5 kan di sini, misalnya seperti ini. Soal IPA tentang kalor ya. Jika matahari
tidak bersinar, maka suhu akan terasa misalnya. Kemudian di sini sudah ada soalnya, kemudian kita enter dan berikan pilihan jawaban. Untuk enter bukan di enter seperti ini. Dia akan langsung ke sel selanjutnya, akan tetapi kita masukkan di dalam satu sel ini saja. Caranya seperti apa? Tekan ALT lalu enter. Nah, seperti ini. Sekarang kita masukkan pilihan jawabannya. A dingin, lagi ALT enter. B hangat, lagi ALT enter. C terasa beku misalnya. Kemudian ALT enter. D terasa panas. Nah, baru kita enter. Nah, ketika di sini nanti ketika siswa mengetik angka 1, yang muncul adalah soalnya. Kemudian di sini kita buat pilihan jawabannya. 1, di sini bisa kita lihat tadi ya. Ini. Untuk menjawab, mereka bisa mengetikkan 1A, 1B, 1C, 1D. Jadi kita siapkan di sini 1A, 1B, 1B, kemudian 1C, lalu 1D. Kemudian bagaimana keterangannya? Ketika membuat soal harus disediakan kuncinya agar ketika melakukan pemeriksaan tidak sulit ya. Di sini 1A, 1B, 1C, 1D. Dan di sini jawaban yang benar adalah A misalnya. Jadi kita buat benar misalnya. Kemudian di sini salah. Untuk lebih cepat kita bisa copy saja salah ini. Kita cek CTRL-C lalu di sini kita tinggal paste. Nah, kemudian setelah itu mereka bisa melanjutkan ke soal kedua misalnya. Buat lagi soal kedua misalkan tentang karena ini kalor, kita buat kalor misalnya. Perpindahan panas tanpa diikuti medianya adalah, kemudian kita buat pilihan jawabannya. Harus dalam satu sel karena ini akan muncul sekali muncul saja ketika mereka mengetik angka atau nomor soalnya. Kemudian caranya jangan lupa ya, ALT enter. A konduksi, ALT enter. B konveksi, kemudian ALT enter. C radiasi, kemudian ALT enter. D induksi misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian setiap jawaban kita buat keterangannya. 2A, 2B, 2C, dan 2D. Cara cepatnya seperti ini. Kita blok dulu, kita range maksudnya. Kita copy, kita letakkan ke sini. Kita paste. Kemudian terapkan replace CTRL-H. Nah, kita tinggal ketikkan angka 1 di sini, cari angka 1 dan ganti dengan 2. Ganti semua. Selesai. Lebih cepat seperti ini. Kemudian kita ingat di sini yang mana jawabannya perpindahan panas tanpa diikuti medianya adalah A. Berarti A yang benar. Kita paste. Kemudian sisanya salah. Ini adalah cara cepat membuat soal otomatis menggunakan sheet Google ya. Sekarang kita lanjutkan ke bawah sedikit. Kita akan ulang lagi caranya karena ada 5 soal ya. Kalau pengen cepat,
Ya pakai teknik ini tadi ya, misalnya 3. Yang lambat di sini bisa kita langsung copy dari Word, bisa. Langsung ke sini. Kemudian 3 soal perpindahan panas. Perpindahan. Oke, kita enter saja. Kemudian saya akan edit dengan diikuti medianya misalnya. Seperti ini. Nah, ini adalah soal nomor 3. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita tinggal copy saja ini. Kita paste di sini. Kemudian kita terapkan replace CTRL-H, kemudian cari angka 2 dan ganti dengan angka 3. Ingat untuk menerapkan ini, karena di sini sudah saya range, jadi yang akan berubah cuma yang saya range, bukan semua. Oke, selesai. Tinggal ini juga kita copy saja. Sebentar, jawaban yang benar adalah B. Kalau begitu ini kita copy, kita pindahkan ke atas. Ini kita hapus. Nah, seperti ini. Tinggal 2 soal lagi. Perpindahan panas diikuti dengan medianya. Sekarang kita paste bagian salahnya. Seperti ini. Akan saya tunjukkan. Ini cara pertama. Sekarang di sini karena menggunakan Google Drive dan Google Sheet ya, di sini secara otomatis tersimpan. Namun kalau misalnya saya tidak bisa online terus-terusan misalnya kadang-kadang saja, kita bisa buat di Microsoft Excel dengan format yang sama seperti ini. Kemudian kita lakukan upload. Seperti ini contohnya. Kita masuk ke Google Drive. Ini sudah otomatis tersimpan ya. Kita X dulu. Nah, sudah tersimpan. Kemudian di sini kita akan baru. Maaf, sepertinya jaringan sedang gangguan. Sebentar saya cek. Baik, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Sekarang saya sudah cek jaringan cukup stabil. Kali ini kita akan upload file soal yang berupa Excel ke dalam Google Drive. Caranya dengan ini, tambah baru, kemudian upload file. Kemudian kita akan diarahkan ke penyimpanan komputer. Selanjutnya, kita upload soalnya. Lihat di sini ada yang berupa Word, kemudian di sini ada yang Excel. Karena untuk soal jawab otomatis ini kita menggunakan Excel ya. Jadi saya buat berupa Excel. Kemudian dalam pembuatan soal yang harus diperhatikan adalah buat kuncinya. Harus punya kunci. Jadi ketika kita memeriksa akan lebih mudah. Seperti itu ya. Kenapa saya ingatkan untuk membuat kuncinya? Karena jujur saya sendiri kadang lupa membuat kuncinya. Karena saya merasa oh ini sudah saya kuasai. Tetapi ketika memeriksa saya sedikit kesulitan seperti itu ya. Jadi buat soalnya dan juga kuncinya untuk mempermudah pemeriksaan. Oke, kita buka. Kemudian secara otomatis di sini dia mengupload ya. Oke, selesai. Kita tutup dulu. Yang harus diperhatikan adalah ini spreadsheet yang berada di dalam Google Drive. Ini Excel. Apakah sama? Tidak. Ini bisa terbaca di WA. Kalau ini tidak. Kenapa? Karena ini adalah Excel, bukan spreadsheet online. Caranya seperti apa agar ini bisa berubah menjadi spreadsheet seperti ini? Jadi ini harus kita buka dulu. Kita buka. Oke, memuat. Kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya sama kan seperti spreadsheet. Ini adalah Excel. Hanya saja muncul format ini. Lihat XLSX. Ini adalah format Microsoft Excel, bukan spreadsheet online. Karena spreadsheet online itu tidak ada XLSX-nya, tidak ada. Jadi tidak ada format seperti ini, cukup namanya saja. Ini membuktikan bahwa ini adalah format Microsoft Excel. Jadi
kita harus mengubah ini menjadi Microsoft, maaf, maksudnya diubah ke bentuk spreadsheet online, Google Sheet ya. Jadi di sini bisa dilihat pesan dan jawabannya, kemudian infonya di sini saya buat detail karena saya membuatnya ketika offline, jadi saya bisa berikan lebih detail yang lebih. Bisa dilihat info untuk memulai ulangan tengah semester pada semester genap tahun ajaran 2020-2021, silahkan ketik mulai. Kemudian di sini mereka akan ketik mulai. Perhatikan aturan mengerjakan soal ulangan berikut ini. Nah, di sini sekali lagi saya ingatkan, sebelum melakukan ulangan, berikan sosialisasi yang benar-benar matang agar ketika melaksanakan ulangan, siswa tidak kesulitan. Pada info ini, kita minta mereka mengetik mulai. Kenapa di sini saya beri tanda petik, bukan tanda petik ini, bintang, kemudian mulai bintang. Nanti ketika di tampilan WA, ini akan kelihatannya bold atau tebal. Kemudian pada bagian mulai ini ketika mereka mengetik mulai, akan muncul aturan ini. Di sini kita jelaskan pada bagian aturan ini, jelaskan semua hal yang berhubungan dengan tata cara pengerjaan soal yang detail dan selengkapnya dan sejelas mungkin. Perhatikan di sini, waktu ulangan adalah 60 menit. Bacalah soal dengan seksama. Kemudian jawablah pertanyaan secara berurutan. Untuk melihat soal, silahkan ketikkan nomor soal. Untuk soal nomor 1, ketikkan angka 1. Di sini dia akan tebal ya nanti. Untuk menjawab soal, silahkan ketikkan nomor soal dan pilih jawaban. Contoh, untuk menjawab soal nomor 1 dengan pilihan jawaban B, maka ketikkan 1B. Nah, nanti bisa saja siswa tidak paham. Malah ketika mereka menjawab, nanti nomor 2 seperti apa? Ada, Pak, Bapak Ibu. Jadi, kejadian seperti itu ada. Ketika sudah mulai pengerjaan soal, walaupun sudah kita sosialisasikan, masih ada nanti. Ini nanti jawabnya seperti apa? Ini nanti seperti apa? Ada, karena kadang-kadang ketika kita menjelaskan dengan detail, tidak semua memperhatikan. Dan itu masih wajar. Karena itu saya bilang, sosialisasikan terlebih dahulu dan sematang mungkin. Agar tidak terjadi kesulitan bagi siswa untuk mengerjakan nanti. Kemudian di sini juga saya tambahkan kerjakan soal dengan teliti. Siswa diberikan kesempatan menjawab 1 kali saja. Dan setiap jawaban akan terekam dalam bentuk chat. Jadi di sini untuk menekankan bahwa mereka tidak boleh curang seperti itu ya. Harap perhatikan dengan seksama peraturan di atas. Jika sudah membaca dan memahami peraturan dalam mengerjakan soal, silahkan mulai mengerjakan dengan mengetikkan nomor soal. Karena di sini tadi aturannya adalah berurutan, jadi mereka harus mulai dari nomor 1. Kemudian jawabannya saya buat lebih detail seperti ini. Ketika mengetik jawabannya 1A, jawaban salah dan mereka harus mengetik ke nomor soal berikutnya, misalnya 2, seperti itu. Seterusnya sampai ke bagian, di sini ada 10 soal ya, berbeda. Kemudian pada nomor 10, jawaban benar, silahkan ketikkan nomor soal berikutnya, kamu telah menyelesaikan UTS genap TA. Nah ini kan ada kesalahan. Seharusnya silahkan mengetikkan ini tidak perlu, karena ini sudah selesai. Jadi kita edit sedikit di sini. Kemudian kita CTRL H, kita akan replace. Kemudian, oke kita ulang dulu ya, kita X dulu. Kita copy pada bagian silahkan ketik ini. Kita copy ya, cuma bagian itu saja. Kemudian kita range, kita CTRL-H untuk mencari dan mengganti. Lalu kita paste bagian yang akan dihapus ini. Kemudian kita ganti dengan spasi saja misalnya. Oke, ganti semua. Ingat ketika ganti semua, hanya pada bagian yang di range saja. Ganti semua. Oke, selesai. Lihat, seperti ini nanti hasilnya. Ketika nomor 10, jawaban benar ataupun salah, akan muncul pemberitahuan kamu telah menyelesaikan UTS genap TA 2020-2021. Seperti itu. Kemudian di sini formatnya masih XLSX atau format Microsoft Excel. Caranya adalah harus diubah ke dalam bentuk spreadsheet. Karena di dalam bentuk Excel tidak terbaca di WA, hanya dalam spreadsheet saja yang bisa terbaca. Jadi kita pilih file, simpan sebagai Google Spreadsheet ya.
kita pilih ini. Kita tunggu. Oke. Selesai. Coba kita lihat ya. Ada Microsoft Excel-nya di sini formatnya. Tidak ada. Ini perbedaannya. Dan yang terbaca adalah yang spreadsheet online ini. Kalau ini tidak akan terbaca. Sekarang kita akan berikan kode ya. Untuk sebagai bukti di sini kita akan ketikkan 1, 2, 3. Jadi apakah yang ada kode 1, 2, 3 ini yang terbaca atau yang ABC ini ya. Kita ya beri nama ABC. Kita akan cek nanti di WA. Oke, di sini otomatis tersimpan. Jadi kita tutup saja. Yang ini juga kita tutup. Oke, di sini sudah ada. Oke, kita coba loading dulu. Loading ulang ya. Nah, seperti ini. Kita akan coba mulai pengerjaan ulangannya, akan tetapi kita akan pindah ke smartphone dulu. Akan saya jelaskan di smartphone. Kita akan mulai. Setelah melakukan pembuatan soal, selanjutnya adalah kita mendownload satu aplikasi tambahan, bisa di Play Store, menggunakan WhatsApp Auto atau aplikasi balas otomatis. Fungsi dari aplikasi ini adalah untuk menjawab setiap soal, setiap pesan maksudnya, yang dikirimkan siswa kemudian akan dibalas menggunakan format-format yang telah kita tentukan. Jadi yang pertama adalah kita install dulu. Kemudian setelah terinstall, kebetulan saya memilih ini. Apakah boleh aplikasi lain? Boleh. Yang penting dia memiliki fungsi yang sama, yaitu membalas pesan secara otomatis. Kita buka. Nah, di sini pada bagian menu, kita login dulu ya, login. Nah, login ke alamat email yang sama dengan Google Drive tempat kita menyimpan soal. Oke, kita login. Oke, sudah ya, sudah login. Kemudian pada bagian rumah, jawab otomatisnya dicentang. Kemudian pada teks balasan otomatis, di sini kita X. Kemudian pilih custom balas. Jadi balasannya custom nanti. Oke, kita centang. Pada bagian kontak, pilih daftar kontak saya. Kemudian tambah ini, tambah. Kemudian izinkan saja di sini. Kita tambah lagi. Kemudian pada bagian kontak kita tinggal cari nama siswa. Nah, siswa 1. Oke. Kita centang. Statistika ini tidak perlu. Kemudian kembali ke menu awal, menu, kemudian cari spreadsheet ya. Kemudian untuk diingat 1, 2, 3 tadi adalah Excel kalau tidak salah ya. Sebentar saya cek dulu. Untuk 1, 2, 3 itu Microsoft Excel, sedangkan untuk ABC yang spreadsheet ya. Kita akan cek di sini yang mana yang akan terbaca. Jadi kita klik spreadsheetnya. Kemudian mati ini kita nyalakan dulu. Nah, jadi akan berubah jadi D seperti ini. Lalu sinkronkan. Setelah disinkronkan, di sini ada soal IPA. Oke, mana tadi? Ulang-ulang. Kita sinkronkan. Di sini ada pilihan soal IPA organ gerak ABC. Ingat, lihat ABC yang 1, 2, 3 tidak ada. Jadi walaupun di sini lambangnya X atau Microsoft Excel, tapi yang dibaca oleh auto balas sini, WhatsApp Auto ini adalah spreadsheet online ya. Lihat soal IPA ada, soal IPA kalor ada, soal IPA organ gerak ABC ada. 1, 2, 3 yang berupa Microsoft Excel tidak ada. Jadi itu tidak terbaca. Sekarang kita coba pilih soal IPA organ gerak ABC ini. Dia akan menyinkronkan. Sekarang kita cek. Nah, ini pesan dari siswa nanti contohnya seperti ini. Kalau mereka mengetik info yang muncul seperti ini. Kalau mereka mengetik mulai yang muncul seperti ini. Kemudian kalau mereka mengetik 1 dan seterusnya akan seperti ini sampai selesai. Oke. Sekarang ini kita tutup. Kembali. Dan ini selesai, kita tutup saja. Baik, setelah semuanya siap, baik dari soal ulangan, WhatsApp balas otomatisnya,
Kemudian di sini bisa dilihat saya menggunakan WhatsApp web. Sebelumnya sudah saya berikan video cara mengakses WhatsApp web ya. Kemudian ketika mengakses WhatsApp web, WhatsApp di smartphone juga harus dalam kondisi online. Akan tetapi bisa kita biarkan saja dan mengakses melalui WhatsApp web atau lewat laptop. Kenapa? Karena untuk pengetikannya lebih mudah. Selanjutnya, untuk memulai ulangan yang harus kita mulai adalah dengan memberikan info. Di sini saya sudah, oke, bisa kelihatan ini kursornya. Di sini saya memberikan info, hari ini kita ulangan, silahkan kirim pesan WA ke Bapak secara pribadi dengan pesan seperti ini. Kenapa ke WA pribadi bukan ke WA grup? Karena saya telah men-setting untuk WhatsApp saya sendiri, bukan untuk grup ya. Jadi kalau melakukan ulangan secara otomatis dibalas, itu menggunakan WhatsApp pribadi kita. Kemudian kita beritahu cara memulainya. Silahkan kirim pesan ke WA Bapak secara pribadi dengan pesan seperti ini. Ketik info dan kirim ke WA Bapak. Sebelum mengirim pastikan kalian siap menjawab. Setelah dikirim, maka waktu akan mulai berjalan dan batasnya 60 menit. Nah, untuk membuat bentuk tebal seperti ini, kita ketikkan bintang, kemudian ketikkan pesannya, lalu bintang lagi. Nah, akan seperti ini. Kita tinggal tunggu siswa mengirim tugasnya ke dalam WhatsApp kita yang pribadi ya. Selanjutnya hal yang harus diperhatikan adalah 1. Kita menggunakan WhatsApp web. Jadi kita tidak perlu mengotak-atik WhatsApp yang ada di smartphone. Yang kedua, ketika siswa mengirim pesan, jangan dibuka. Terutama yang di smartphone. Kenapa? Karena tugas dari WhatsApp otomatis itu adalah membalas pesan yang tidak kita buka. Apalagi kita balas. Jadi tugas WhatsApp web itu, WhatsApp auto maksud saya, WhatsApp auto itu membalas pesan yang tidak kita balas dan tidak kita lihat. Jadi selama ujian atau ulangan online ini, jangan kita buka pesan dari siswa agar fungsi dari WhatsApp otomatis ini berjalan dengan maksimal. Akan tetapi di dalam WhatsApp web ini, kita bisa melihat dengan jelas seluruh aktivitas pekerjaan hasil ulangan siswa. Baik, saya akan coba membuka menggunakan HP siswa. Bisa dilihat di sini sudah ada siswa 1. Siswa ini yang akan mengerjakan ulangan. Dia akan mengirim pesan berupa info. Nah, kelihatan kan? Di sini yang harus diingat adalah walaupun di sini saya menggunakan WhatsApp web, ini WhatsApp web ya yang ada di laptop bukan yang di smartphone. Untuk WhatsApp otomatis karena terinstall di smartphone, jadi pesan yang di smartphone jangan dibuka. Kenapa? Seperti yang saya bilang, kalau kita buka maka WhatsApp otomatis tidak akan bekerja. Tapi jika kita buka yang di WhatsApp web, mereka masih berfungsi. Kenapa? Karena di sini tidak terinstall WhatsApp web. Tidak terinstall WhatsApp otomatis maksud saya. Oke, jadi kita bisa pantau melalui WhatsApp web ya. Dia sudah mengetik info, jawab otomatis. Untuk memulai ulangan tengah semester, silahkan ketik mulai. Kita ketik mulai. Nah, muncul. Jadi untuk mengawasi WhatsApp ulangan melalui WhatsApp, kita bisa melakukan melalui web WhatsApp atau WhatsApp di laptop. Jangan di otak-atik yang di smartphone ya. Sekali lagi, smartphone biarkan saja. Kemudian siswa harus membaca peraturannya. Perhatikan aturan mengerjakan. Perhatikan aturan mengerjakan soal ulangan berikut ini waktu 60 menit. Dan seterusnya. Dan anggaplah siswa sudah memahami tata cara di sini. Karena itu sekali lagi yang harus ditekankan adalah sosialisasikan kalau perlu lakukan tryout sebelum melakukan ulangan. Agar siswa memahami tata cara ulangan yang baik dan benar. Kemudian siswa diminta mengetikkan angkanya. Nah, muncul. Organ gerak aktif adalah
otot misalnya. Berarti sesuai arahan 1 itu jawabannya B, misalnya seperti ini. Jawaban benar misalnya. Terus 2. Ketikan soal berikutnya 2. Organ gerak pasif misalnya A. Jangan langsung A ya, tapi 2A sesuai dengan yang kita arahkan. Benar. Lalu 3. Ular bergerak dengan otot bagian dada. Berarti jawabannya 3D. Kemudian 4. Gangguan pada otot ya keseleo. Berarti 4C. Selanjutnya 5. Kelainan tulang itu A. Skoliosis berarti 5. Jawabannya A. Wah benar terus ini. Kemudian 6. Fraktura patah tulang ya. Kemudian 6C. 7. Kita percepat sedikit. Yang bagus untuk tulang ya susu. 7A. Kemudian 8. Di sini pola hidup yang baik untuk kesehatan otot dan tulang adalah kecuali kurangi tidur misalnya ya. 8C. Kemudian sekarang 9. Tulang. Aduh ini pusing saya. Kita ambil B misalnya ya. 9B. Jawaban salah. Nah, seperti yang diarahkan. Kemudian 10. Penyakit karena gangguan saraf otot adalah A saja, kaku leher. Wah ternyata benar, jawaban salah. Kamu telah menyelesaikan UTS genap tahun ajaran 2020-2021. Selesai di sini, bisa dilihat ya. Nah, sekarang ulangan sudah selesai. Sekarang tinggal bagaimana caranya melakukan rekap. Nanti akan disampaikan pada rangkaian video berikutnya. Karena kalau di sini akan terlalu panjang. Jadi sekarang baik dari pembuatan soal, kemudian instalasi WhatsApp balas otomatisnya, kemudian pelaksanaan ulangannya sudah saya tunjukkan dan saya sampaikan ya. Semoga ini bermanfaat. Kemudian untuk pemeriksaan kita bisa lihat. Di sini sudah terekam semua hasil pekerjaan siswa. Jadi, kita bisa melakukan pemeriksaan di sini. Nanti akan dibahas lebih lanjut pada bagian melakukan rekapitulasi dan pemeriksaan soal ulangan ya. Oke, sekian dulu untuk pembuatan soal dan pelaksanaan ulangan secara online. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika saya pengucapannya kurang jelas dan ada salah-salah kata. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan like kalau memang bagus dan silahkan berikan jempol ke bawah itu ya kalau memang dirasa ada yang kurang, dan jangan lupa berikan komentar di mana kekurangannya, gunakan kata-kata yang bijak supaya saya lebih mudah memahaminya. Kemudian jangan lupa share, dan bagi yang belum silahkan subscribe ya. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.